Assalamualaikum Ustaz, afwan jika di luar tema. Izin bertanya, melihat kondisi zaman sekarang, beberapa pasangan keluarga baru maupun lama itu ada berita tentang fenomena flexing. Apa flexing ini? Pamer. Flexing, membuka aib. Gimana flexing membuka aib? Membuka aib terang-terangan atau curhat di media sosial yang kemudian mengakibatkan beberapa perceraian atau keributan. Pertanyaannya, apakah hukum asal curhat atau membagikan masalah rumah tangga di media sosial termasuk membuka aib dan bagaimana batasannya dalam Islam? Yang kedua, sebagian orang mengatakan saya membagikan kebahagiaan agar orang lain termotivasi. Apakah ini termasuk sum'ah atau bisa jadi bentuk syukur, dan bagaimana cara membedakan niat yang benar menurut salafus saleh? Berkaitan dengan pertanyaan pertama ya, curhat itu nggak kepada semua orang. Boleh menceritakan aib suami dengan menyebut namanya atau tanpa menyebut namanya. Sebagian mengatakan lebih baik tanpa menyebut namanya, tapi menyebut namanya boleh. Tapi dia menyampaikan itu kepada orang yang bisa memberikan solusi. Seperti Hind binti Utbah, istrinya Abu Sufyan. Dia datang kepada Nabi SAW. Dia sebutkan, Inna Aba Sufyan, sesungguhnya suamiku Abu Sufyan itu rajul misik, pelit sekali dia itu ya Rasulullah. Ini masalah keluarga. La yu'tini ma yakfini. Dia kalau ngasih nggak cukup gitu. Padahal dia punya fulus banyak. Boleh nggak aku ngambil hartanya? Ini masalah. Dia butuh solusi. Maka Nabi SAW memberikan solusi. Khudhi bil ma'ruf. Engkau boleh ngambil dengan cara yang baik. Ada masalah. Disampaikan kepada orang yang bisa memberikan fatwa. Dia butuh fatwa, dia butuh arahan. Silahkan. Tapi nggak ke medsos. Karena ketika engkau sebarkan medsos akan dibaca semua orang. Masalah yang seharusnya ada solusi, gara-gara udah disebar di sana, sulit. Akhirnya suami atau istri akan menerima. Kadang-kala tadi kondisinya cuma pamer aja dia seperti itu. Dia butuh perhatian dari orang, janganlah. Engkau kalau mau curhat sama Allah. Kalau memang harus menyampaikan masalahmu, jangan dengan status. Tapi carilah orang yang memang bisa memberikan solusi. Carilah orang yang mencintaimu, sehingga ketika engkau curhat, dia kasih solusi untuk menyelamatkan rumah tanggamu. Karena ada orang yang salah. Seorang wanita curhat dengan seorang janda. Dia ngomong, suami anak kayak gini-gini. Kira-kira janda itu ngasih solusi apa? Kalau janda itu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dia ngomong, jangan cerai. Nggak enak jadi janda. Tapi kalau janda ini merasa susah hidupnya menjadi janda, dia butuh sohib, apa yang dia katakan? Aduh, ahsan cerai, ana bebas sudah cerai. Alhamdulillah. Hati-hati jemaah. Maka tadi, kalau salah curhat berantakan rumah tangga. Ada pun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan membagikan kebahagiaan. Orang-orang yang hidupnya bahagia, romantis ya. Ketahuilah romantis itu nggak harus ditebarkan ke orang. Kenapa? Karena orang yang dapat nikmat itu ada yang hasut nih. Ada yang hasut semua. Nabi SAW mengatakan, ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman, fa inna kulladhi ni'matin mahsud. Kalian selesaikan urusan kalian dengan menyembunyikannya. Nggak usah disampaikan ke siapa-siapa. Karena semua orang yang dapat nikmat itu ada aja yang dengki, yang iri sama antum gitu. Akhirnya tadi dia menampilkan keromantisan dia ya. Katanya berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Tahu-tahu 2 bulan cerai. Boleh jadi ada yang hasut sama antum. Udahlah, romantis itu buat antum sama istri antum. Nabi SAW romantis
di dalam kamar mandi, romantis di ranjang, romantis di meja makan. Ada hadis riwayatnya agar kita mencontoh hal itu. Tapi ketika kita melakukan itu nggak perlu antum sampaikan ke orang-orang, karena boleh jadi nanti ada orang yang hasut. Ya, banyak orang melakukan itu untuk menunjukkan eksistensi dirinya. Sekarang orang banyak cari follower, viewer, apalagi yang dia cari, subscribe, dia cari. Kemudian setiap mau tidur dia lihat, tambah berapa lagi follower ana, alhamdulillah nambah 7 orang, alhamdulillah. Nah, buat apa jemaah? Enggak, supaya lebih banyak yang dapat manfaat. Ya, semoga niatmu benar. Hati-hati jemaah. Iyyakum wasyuhra. Para ulama mengatakan hati-hati dengan popularitas. Ketika antum berdakwah, dakwalah untuk berharap karunia Allah Azza wa Jalla menyampaikan agama, tapi bukan untuk popularitas. Pada hari ini banyak kaum muslimin yang menggunakan aplikasi untuk mengubah foto wajah orang lain yang terkenal dengan wajahnya sendiri. Bagaimana hukumnya jika melakukan seperti itu, Ustaz? Karena banyak kaum muslimin yang melakukan hal ini di media sosial. Ya, ana nggak tahu hukumnya. Tapi yang jelas, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bentuk baiknya Islam seseorang meninggalkan hal-hal yang nggak berguna buat dia. Apa manfaat yang dilakukan? Dia menipu diri dia sendiri sebenarnya. Sebelum dia menipu orang lain, dia menipu diri dia sendiri. Filter-filter ini kan menipu diri sendiri ya, Ma. Orang pakai filter, ganteng ternyata. Ketika dia lihat di cermin, anak kayaknya mau cermin yang pakai filter. Enggak, jangan menipu diri sendiri gitu. Akhirnya orang itu hidup di hayalan gitu. Dengan filter-filter tersebut tadi merubah ya, badannya siapa, wajahnya dia, kemudian dia bangga. Coba-coba lihat kita orang. Malu antum seharusnya lakukan itu. Malu. Wajahnya dia, badannya orang six pack, lihat. Padahal dia one pack ya maksudnya. Barakallahu fikum. Izin bertanya, Ustaz. Bagaimana langkah-langkah untuk anak sama istri yang harus dipersiapkan untuk menjadi orang tua baru? Karena tantangan dan kondisi seperti sekarang yang semakin sulit dan menantang. Doakan anak kami menjadi anak yang soleh dan soleh. Jazakumullah khair. Jemaah, ini menjadi sebuah permasalahan bersama ya. Banyak anak muda nggak siap jadi suami. Setelah itu nggak siap jadi bapak. Perempuannya sama. Dia nggak siap jadi istri, nggak siap jadi ibu. Apa penyebabnya? Pola pendidikan yang berubah. Tadi Anda ngomong sama istri Anda. Anda sampaikan, anak kecil itu, khususnya yang perempuan, itu harus diajari menjadi ibu sejak kecil. Bagaimana dulu ya, Anda melihat anak punya kakak, anak punya adik, main itu gendong boneka pakai selendang ya, dia jalan ya. Kemudian ada yang jadi dokter, anaknya sakit diperiksa ya, ini itu, kemudian dikompres ya, boneka dikompres ya. Tapi itulah pendidikan jemaah. Dididik sejak kecil dia menjadi seorang ibu. Yang laki dididik untuk menjadi seorang ayah yang tangguh. Siap antum untuk tidak tidur malam. Maka biasakan sholat malam. Paling nggak persiapan kalau nanti istri anak sudah lahiran kan kadangkala ya anaknya nggak tidur di malam hari ya, ini itu siap sudah antum, sudah punya kesiapan. Jadi memang yang perlu dipersiapkan untuk menjadi seorang ayah itu berdoa memohon kepada Allah agar dikasih kekuatan. Kemudian yang kedua, baca zikir-zikir yang dianjurkan. Ingat bagaimana Nabi SAW ketika Fatimah minta pembantu nggak dikasih pembantu.
Malah dikasih bacaan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dibaca sebelum tidur. Itu lebih baik dari pembantu. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Itu lebih baik dari pembantu. Yang ketiga, jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kalau sudah engkau bandingkan, fulana enak punya pembantu, engkau akan menderita. Kita ngelihat fulana anaknya digendong sama pembantu, engkau gendong sendiri, terus dia memandang kepada suaminya, gini ya kalau dapat suami miskin ya. Dia hidupnya menderita. Ketika dia membandingkan, jangan bandingkan. Kalau mau melihat kepada yang di bawah. Anda ingat ketika kita di Medina, semualah ustadz-ustadz yang di Medina ya, ketika punya anak pertama, nggak ada siapa-siapa cuma suami sama istri aja dia. Kalau di sini masih ada mertua ya, masih ada ini. Sebagian laki-laki masya Allah pinter. Kalau istrinya mau lahiran, kirim ke mertua. Fadhol, berangkat ke mertua. Nanti 40 hari anak jemput. Jadi dia nggak ngurusin bagaimana capeknya di malam-malam pertama itu jemaah. Capek, lelah jemaah. Tapi Allah akan bantu ketika kita bergantung sama Allah. Allah akan bantu gitu loh. Jadi persiapkan hal itu. Kemudian jadikan buat istri ya, khususnya buat istri. Istri itu hamil, yang capek dia hamil jemaah. Kemudian dia melahirkan, yang di situ dia mempertaruhkan nyawanya. Maka para suami tolong hargai perjuangan istrimu. Hargai. Capeknya dia katakan jazakillah khair, makasih banyak ya. Apa yang bisa engkau berikan kepada istri hadiah atau apa yang membuat dia senang ya. Sampaikan seperti itu kepada istri. Dan istri juga anggaplah semua itu perjuangan dia, ada pahalanya jemaah. Kadang-kadang dia melihat kepada suaminya, enak kau bang, nggak hamil, nggak lahiran. Enak. Aku sejak engkau hamil capek sudah kata dia. Udah mikirin nanti gimana, udah nabung, sama jemaah, dikasih ujian sama Allah SWT. Maka semua dengan seperti itu antum bisa jalanin ya kehidupan menjadi ayah ini. Dan buat kita yang punya kawan seperti itu, tolong dibantu. Dan alhamdulillah jemaah, dulu kita di Madinah itu, kita punya tetangga itu suka membantu. Maka pentingnya tetangga. Anak kuliah, ninggal istri, tinggal sudah, nggak ada pembantu, nggak ada siapa-siapa. Tapi tetangga yang datang jenguk. Tahu-tahu sampai rumah nasi sudah jadi jemaah. Masakan udah, siapa yang masak? Tetangga. Piring sudah dicuci. Baju pun sudah dicuci, bukan di laundry, nggak dicucikan sama mereka. Jadi tetangga itu gantian ya. Jadi tetangga di fulana antum hari ini ya, ini fulana hari ini. Makanya kita perlu perhatian sama tetangga kita. Dengan seperti itu akan lebih baik kehidupannya nanti insyaallah. Barakallahu fikum. Ustadz, bagaimana sikap kita menyikapi isu perang dunia ketiga? Apa himbauan para ulama apabila terjadi perang dunia ketiga, dan fatwa himbauan siapa yang harus kita ikutin? Masya Allah jemaah, sekarang antum banyak doa, semoga tidak terjadi perang dunia ketiga. Seorang muslim itu harus senantiasa siap siaga tatkala terjadi, dan dia harus membela agamanya, ya dia harus siap. Walaupun mati menjadi taruhannya. Man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang mati dan dia nggak pernah perang dan tidak pernah ngomong di dirinya anak akan berjuang menegakkan agama Allah ini katanya. Dia nggak pernah ngomong seperti itu, maka dia mati di atas salah satu cabang kemunafikan. Kita nggak ingin terjadi peperangan, kita ingin adanya kedamaian. Kita ingin agama Allah ini tersebar kemana-mana jemaah. Maka ya antum ikutin fatwa para ulama nantinya ketika mereka sudah menyampaikan apa sikap kita. Dan dalam kondisi fitnah itu yang lebih baik diam. Antum gak usah komentar apa-apa. Ngomentarin ini, udah. Antum berbuat, gak usah ngomong. Loh anak kepingin ngomong Ustaz, kalau antum kepingin ngomong istighfar. Astagfirullah, itu ngomong juga. Lakukan itu. Tapi kalau sudah nulis komentar
Itu menghabiskan waktu antum dan gak ada gunanya buat antum nantinya. Berdebat, berbantah-bantahan, yang ini bela ini, yang ini bela ini. Manfaatnya apa buat antum? Kalau antum gunakan untuk menulis istighfar antum lebih baik. Pertanyaan kedua, saya sudah lama menikah tapi belum dikaruniai keturunan. Apabila nanti Allah takdirkan saya dan istri tidak punya keturunan, siapa yang akan mendoakan kami, Ustaz? Apakah itu mengurangi fadilah kami di akhirat? Ahibati fillah, Aisyah gak punya anak sampai mati. Hafsah gak punya anak. Sofia gak punya anak. Maimunah gak punya anak. Juwairiyah gak punya anak. Istri-istri Nabi itu yang janda yang punya anak, ya Khadijah jelas punya anak ya. Yang janda yang punya anak itu hanya siapa? Ummu Salamah. Dia punya anak dari mantan suaminya. Sisanya nggak punya anak. Terus gimana? Itulah keadilan Allah dan karunia-Nya. Allah bagi pintu-pintu kebaikan itu banyak sekali. Yang nggak punya anak, bagaimana dia supaya ada yang mendoakan dia jadi orang baik? Doanya Nabi Ibrahim, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku buah tutur kata yang baik di orang-orang selanjutnya. Artinya didoakan terus, rahimahullah, rahimahullah. Kalau disebut namanya rahimahullah, maka berharap doa nggak masalah. Bukan berharap pujian, tapi berharap dikenang kebaikannya dan didoakan. Nabi SAW ketika mengatakan idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam meninggal dunia, putus semua amalannya kecuali 3. Yang pertama apa? Shadaqah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Anak soleh, bukan anak saja, tapi anak soleh yang mendoakan. Karena kalau punya anak nggak mendoakan ya sama aja seperti nggak punya anak ya. Kita lihat doa anak ini terputus jemaah. Anaknya mati selesai. Ya sudah, anaknya mati. Tapi doa dari ilmu yang antum ajarkan kepada manusia terus. Imam Bukhari sudah mati, anaknya juga mati, keturunannya nggak tahu masih ada apa tidak. Tapi setiap orang meriwayatkan rawahul Bukhari umpamanya, terus dia dapat amal jariah itu, ilmu yang bermanfaat terus dia dapat. Maka ketika antum tidak punya anak, mungkin Allah tentukan bab lain buat antum. Sedekah jariah, sekolahkan anak-anaknya orang, biayai umpamanya ustadz-ustadz yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak supaya antum dapat bagian dari ilmu yang diajarkan kepada mereka. Bermanfaat ya. Jadi jangan berpatokan anak saja, enggak. Banyak yang nggak punya anak, tapi pintu kebaikan bukan hanya di anak ya. Saya seringkali jatuh bangun dalam maksiat dan alhamdulillah ana bisa kembali di jalan yang benar. Terkadang saya merasa terbetik di hati saya kalau selesainya saya berbuat maksiat tobat. Kapan selesainya? Kapan mohon nasihatnya. Jamaah, teruslah antum istighfar, jangan berhenti istighfar. Hindari tempat-tempat antum berbuat maksiat. Baca doa, minta sama Allah. Allah maqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, bagikan buat aku rasa takut kepadamu yang dengannya aku terhalang dari perbuatan kemaksiatan. Baca doa itu, terus minta sama Allah ya. Kemudian tadi hindarin tempat, waktu yang antum di sana berbuat kemaksiatan, sehingga dengan cara itu antum terhindar dari kemaksiatan. Perbanyak kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Barakallahu fikum. Tolong Ustaz berikan nasihat kepada akhwat-akhwat yang suka memposting dirinya di media sosial seperti TikTok dan lainnya. Dia menggunakan pakaian syar'i seperti cadar, jilbab besar dan abaya.
Dia cuma sekedar memposting saja dan tidak memberi manfaat seperti nasihat atau yang lain. Hanya membuat fitnah kaum laki-laki yang sudah hijrah. Dan terlebih lagi ia adalah seorang thalibah yang sedang belajar agama. Syukron. Wallahi jamaah, perempuan itu lewat aja perempuan. Pakai cadar, pakai lengkap itu, laki-laki sudah tergoda. Astagfirullahaladzim. Nah jamaah, memang perempuan itu diciptakan menggoda. Kita disuruh menundukkan pandangan, yang di sana disuruh di rumah. Disuruh menutup auratnya dan disuruh di rumah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Waqarna fi buyutikunna. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Sampai sholatnya perempuan di rumah lebih utama daripada sholat di masjid. Bayangin. Sholat di rumah lebih utama. Dia sholat di masjid mungkin dapat 27 dia. Tapi di rumah lebih baik dia sholat di rumah. Sekarang di rumah tapi keluar. Lewat mana? Lewat medsos tadi. Iya, ini salah satu penyakit. Penyakit apa namanya? Penyakit jiwa di mana orang ingin diakui, ingin pengakuan dari orang. Wallah jamaah, orang yang mencari pengakuan dari orang lain akan hidup dalam penderitaan. Apa sih yang antum dapatkan dari pengakuan orang itu? Orang kadang-kala pakai jam hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang. Dia pakai baju yang outfitnya kayak gini untuk dapat pengakuan dari orang. Capek hidup. Dia merasa diperhatikan sama orang. Orang sibuk dengan handphonenya. Nggak ngeliatin antum sekarang. Tapi orang kadang-kala sibuk untuk mencari pengakuan dari orang. Akhirnya dia posting ini, posting ini, posting ini. Maka tolong para akhwat, berhentilah kalau mau posting yang berguna, yang bermanfaat gitu. Tidak memposting dirimu yang hanya kelihatan keluar pakai abaya ya. Nutup pintu pakai abaya kelihatan. Apa manfaatnya? Menfitnah. Maka kalau ada orang-orang yang terfitnah, akhirnya engkau dapat bagian dari dosa tersebut. Barakallahu fiik jemaah. Ya, ini mungkin jawab pertanyaan ini kita jawab di pertemuan yang akan datang. Apabila benar yang disampaikan itu dari Allah Azza wa Jalla, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri anak pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.